Universitas Al-Asyariah Mandar. Mutiara berharga membangun SDM bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Nengsi SKMMKes, merupakan salah satu dosen di Universitas Al-Asyariah Mandar, Fakultas Kesehatan Masyarakat. Video ini merupakan pernyataan diri saya sebagai wujud kerja nyata Tridharma Perguruan Tinggi atau disingkat dengan PDD UKTPT, di mana dalam video ini memuat tentang proses pengajaran. Baik, dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Pengorganisasian dan Pemberdayaan Masyarakat. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang ada di semester genap dengan bobot 2 SKS. Dalam pembelajaran mata kuliah Organisasi dan Pemberdayaan Masyarakat ini, yang pertama yaitu mahasiswa mampu memahami konsep pengorganisasian dan pemberdayaan masyarakat. Yang kedua, mahasiswa dapat menggunakan keterampilan secara lisan maupun tertulis dalam bidang kesehatan masyarakat. Yang ketiga, mahasiswa mampu menerapkan prinsip kepemimpinan, kerja tim, pemecahan masalah, dan berpikir kritis dalam bidang kesehatan masyarakat. Untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut, saya akan memberikan topik-topik yang sesuai dengan rencana pengajaran semester. Yang pertama, yaitu menjelaskan konsep dasar dalam pengorganisasian dan pemberdayaan masyarakat. Yang kedua, menjelaskan langkah-langkah dan strategi dalam pengorganisasian dan pemberdayaan masyarakat. Yang ketiga, menjelaskan peran petugas dan kader kesehatan di dalam pengorganisasian dan pemberdayaan masyarakat. Yang keempat, menjelaskan pendekatan dan strategi pelaksanaan dalam pengorganisasian dan pemberdayaan masyarakat. Yang kelima, menjelaskan tentang community sebagai subjek dan objek dalam pengorganisasian dan pemberdayaan masyarakat. Yang keenam, menjelaskan situasi-situasi belajar dalam masyarakat. Yang ketujuh, menjelaskan tentang pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengorganisasian dan pemberdayaan masyarakat. Yang kedelapan, menjelaskan tentang lembaga swadaya masyarakat dan peranannya dalam pengorganisasian dan pemberdayaan masyarakat. 9. Menjelaskan tentang primal healthcare dan posyandu sebagai salah satu wujud nyata dalam pengorganisasian dan pemberdayaan masyarakat. Di dalam proses perkuliahan, saya menggunakan 3 metode. Yang pertama yaitu ceramah, di mana saya memberikan topik-topik atau materi-materi yang sesuai dengan rencana pengajaran semester. Yang kedua, yaitu dengan diskusi, di mana mahasiswa membentuk satu kelompok dan membahas topik-topik yang sesuai dengan rencana pengajaran semester. Yang ketiga, yaitu dengan tanya jawab, di mana saya memberikan pertanyaan kepada mahasiswa tentang materi-materi atau topik-topik yang telah dibahas. Maupun mahasiswa juga bisa memberikan pertanyaan tentang apa yang mereka kurang pahami. Dengan adanya diskusi dan tanya jawab ini dapat membangun komunikasi antara dosen dengan mahasiswa dan antara mahasiswa dengan mahasiswa. Sistem penilaian yang saya gunakan dalam mata kuliah Pengorganisasian dan Pemberdayaan Masyarakat ini saya akan sampaikan kepada mahasiswa pada saat pertemuan pertama. Dan di sini terjadi kontrak belajar antara dosen dengan mahasiswa agar mahasiswa dapat menyusun strategi dalam memperoleh nilai yang baik. Adapun bobot penilaian yang saya gunakan yaitu kuis sebesar 10%, kehadiran sebesar 45%, tugas sebesar 15%, mid sebesar 15%, dan final sebesar 15%. Berikut ini video saya dalam proses perkuliahan secara daring. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk pertemuan kali ini ya kita akan membahas tentang pendekatan dan strategi dalam pengorganisasian dan pemberdayaan masyarakat. Tapi sebelumnya saya mau tanya dulu, apa sih sebenarnya itu
pengorganisasian dan pemberdayaan masyarakat. Ada yang bisa memberikan pendapatnya? Mungkin Deriska bisa memberikan pendapatnya apa itu pengorganisasian dan pemberdayaan masyarakat. Jadi kalau menurut pendapat saya, proses di mana masyarakat bisa menentukan kebutuhannya, kemudian menentukan tingkat prioritas dari kebutuhannya sendiri, dan mencari solusi dari kebutuhannya itu. Oke, ya itu tadi pendapat dari Deriska tentang apa yang dia ketahui tentang pengorganisasian dan pemberdayaan masyarakat. Kita lanjut. Nah, ini ada menurut Rose Murray bahwa pengorganisasian masyarakat adalah suatu proses di mana masyarakat dapat mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan dan menentukan prioritas dari kebutuhan-kebutuhan tersebut. Dan kebutuhan-kebutuhan tersebut sesuai dengan skala prioritas, ya, skala prioritas berdasarkan atas sumber-sumber yang ada dalam masyarakat sendiri maupun yang berasal dari luar dengan usaha secara gotong royong. Jadi di sini, ya, menurut Rose Murray ini bahwa pengorganisasian masyarakat itu adalah suatu proses di mana masyarakat bisa melihat apa saja kebutuhan-kebutuhannya, ya, apa saja kebutuhan-kebutuhannya. Terus dari kebutuhan ini kan banyak kebutuhannya. Dari kebutuhan ini masyarakat bisa memilih yang mana menjadi skala prioritas. Ya, jadi dari sini dia bisa melihat mana skala prioritas dari kebutuhan tersebut. Nah, setelah ada skala prioritas, masyarakat menentukan atau memilih dan melihat apa sumber-sumber yang dapat dia gunakan untuk memenuhi atau untuk memenuhi kebutuhan tersebut, mulai dari sumber daya manusianya, sumber daya alamnya. Ya, itu adalah pengorganisasian masyarakat. Nah, dari pengertian ini, ya, dari pengertian ini ada 3 aspek penting, ya, ada 3 aspek penting di dalam pengorganisasian dan pemberdayaan masyarakat. Apa itu? Ini aspek-aspek dalam pengorganisasian dan pemberdayaan masyarakat. Yang pertama itu proses, ya. Proses di sini merupakan proses yang terjadi secara sadar, tetapi mungkin juga tidak sadar. Jadi proses ini bisa saja terjadi secara sadar maupun tidak sadar, ya. Ini bisa terjadi di dalam masyarakat. Maksudnya di sini masyarakat bisa menyadari akan adanya kebutuhan, tetapi bisa juga masyarakat tidak menyadari tersebut, ya. Tapi ketika masyarakat dalam prosesnya menemukan unsur-unsur, dia menyadari sendiri atas kebutuhannya, maka akan muncul unsur-unsur kesukarelaan. Jadi masyarakat akan ada timbul rasa sukarelanya, ya. Ada timbul rasa inisiatifnya di dalam memenuhi kebutuhan tersebut. Jadi masyarakat tidak mengharapkan lagi, ya, atau tidak menunggu lagi berupa bantuan, ya. Itu aspek yang pertama dalam aspek-aspek pengorganisasian masyarakat. Yang pertama tadi kan ini adalah proses. Yang kedua, ini adalah masyarakat, ya. Masyarakat di sini diartikan bahwa masyarakat ini adalah sekelompok orang, ya, atau kelompok besar yang mempunyai batas-batas geografis, ya. Di sini batas-batas geografisnya ini adalah dia mempunyai batas desa, dia mempunyai kecamatan, kabupaten, ya. Nah, terus ada juga yang mengatakan bahwa masyarakat ini adalah suatu kelompok dari mereka yang mempunyai kebutuhan bersama dari kelompok yang lebih besar. Jadi di sini dia adalah satu kelompok yang lebih besar, ya. Ini adalah pengertian dari masyarakat. Jadi tadi aspek-aspek dalam pengorganisasian dan pemberdayaan masyarakat itu adalah yang pertama itu adalah proses, ya, di mana masyarakat
dalam terjadinya proses ini bisa saja dia menyadari akan adanya itu kebutuhan, bisa saja tanpa menyadari. Yang kedua adalah masyarakat, ya. Masyarakat ini adalah kelompok besar yang mempunyai batas-batas geografis, ya. Batas-batas geografis di sini yang dimaksud itu adalah misalnya batas desa, kecamatan, dan kabupaten, ya. Yang ketiga ini adalah berfungsinya masyarakat. Di sini berfungsinya masyarakat ini adalah bagaimana kita bisa memfungsikan masyarakat ini, ya. Bagaimana kita bisa melihat kader-kader misalnya atau orang-orang yang mempunyai inisiatif di dalam masyarakat. Di dalam memfungsikan masyarakat ini ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan. Yang pertama itu kita bisa melihat atau menarik orang-orang yang mempunyai inisiatif dan dapat bekerja. Jadi kita bisa melihat dari sekelompok masyarakat ini mana orang-orang yang menarik atau orang-orang yang mau bekerja. Dari situlah kita membuat atau membentuk suatu kepanitiaan yang ada untuk menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, di dalam langkah-langkah untuk memfungsikan masyarakat itu setelah adanya dibentuk kepanitiaan, dibentuklah atau membuat rencana kerja, ya, membuat rencana kerja yang dimana dapat diterima dan dilaksanakan oleh seluruh masyarakat. Setelah rencana kerja ini jadi, maka disebarluaskan atau diberitahukan kepada masyarakat yang lain, ya. Jadi tadi ada 3 aspek, ya, yang dalam pengorganisasian dan pemberdayaan masyarakat. Yang pertama proses, yang kedua itu masyarakat, yang ketiga itu berfungsinya masyarakat. Di dalam kehidupan nantinya ini bisa kalian gunakan di dalam PBL ataupun KKN, ya. Bagaimana melihat nanti misalnya PBL, ya, saya kasih contoh PBL 1 itu kan kalian akan mengidentifikasi masalah, ya. Di sini kalian akan mengidentifikasi masalah. Jadi kalian akan melihat masalah-masalah apa saja yang muncul di masyarakat ini. Misalnya mengenai jambannya. Setelah ada masalah, kalian akan bagaimana bisa memfungsikan ini masyarakat, ya. Memfungsikan ini artinya kan tidak mungkin kita semua yang akan mengerjakannya, ya. Tidak mungkin semua kita akan mengerjakannya, ya. Jadi bisa saja kita melihat ada orang-orang yang di desa yang bisa membantu pekerjaannya kita. Itulah namanya memfungsikan masyarakat dengan melihat orang-orang yang berinisiatif, orang-orang yang mau bekerja, ya. Bagaimana kita bisa merangkul dia untuk membuat suatu rencana kerja, lalu menyebarluaskannya kepada masyarakat, ya. Itu tadi 3 aspek dalam pengorganisasian dan pemberdayaan masyarakat. Ada langkah-langkah di dalam pengorganisasian dan pemberdayaan masyarakat, ya. Yang pertama itu adalah pengenalan masalah, ya. Pengenalan masalah di sini adalah bagaimana kita bisa melihat apa sih masalah yang ada di masyarakat ini, ya. Pengenalan masalah apa sih yang ada masalah yang ada di masyarakat ini. Misalnya tadi saya berikan masalah jamban, ya. Masalah jamban ini kita lihat lagi bagaimana beratnya masalah ini, ya. Bagaimana beratnya masalah ini. Apakah beratnya masalah ini bisa kita atasi dengan menggunakan misalnya mempertimbangkan keadaan-keadaan di masyarakat. Apakah keadaan ini bisa kita hadapi atau bisa kita selesaikan tanpa melibatkan misalnya pihak-pihak dari luar. Ya, ini adalah pengenalan masalah. Beratnya masalah. Yang kedua itu bagaimana cara
mengatasi masalah ini, ya. Bagaimana cara mengatasi masalah ini. Jadi yang harus diperhatikan juga dalam pengenalan masalah itu adalah bagaimana mudahnya, ya, untuk mengatasi masalah ini. Yang ketiga, pentingnya masalah ini bagi masyarakat. Maksudnya di sini, pentingnya masalah ini bagi masyarakat itu yaitu misalnya bagaimana, ya, misalnya bagaimana masyarakat ini merasa penting terhadap masalah itu. Bisa saja ada masalah di masyarakat, tetapi masyarakat tidak merasa penting terhadap masalah tersebut. Jadi yang paling berperan di sini adalah subjektif masyarakat sendiri dan sangat dipengaruhi oleh kultur budaya setempat, ya. Jadi yang keempat dalam pengenalan masalah itu adalah banyaknya masyarakat yang merasakan masalah tersebut. Bisa saja, ya. Misalnya ada satu masalah, ya. Misalnya ini perbaikan gizi. Perbaikan gizi. Nah, di sini perbaikan gizi ini akan lebih mudah dilaksanakan di wilayah yang banyak balitanya. Ini tadi pentingnya masalah, ya. Jadi di dalam pengorganisasian dan pemberdayaan masyarakat ini ada 3 hal yang harus dilakukan. Ya, yang pertama itu bagaimana perencanaan, ya. Perencanaan di dalam masyarakat, apa hal yang harus misalnya, ya, dalam kita melakukan kegiatan kita harus dulu membuat perencanaannya, ya. Membuat perencanaannya seperti apa yang akan dilakukan, ya. Yang kedua itu pelaksanaannya, ya. Dilihat bagaimana pelaksanaan di dalam kegiatan tersebut, ya. Nah, setelah adanya perencanaan, otomatis kita akan lakukan pelaksanaan. Nah, pelaksanaan ini kita melibatkan peran serta masyarakat, ya. Di dalam pelaksanaan ini kita harus melibatkan peran serta di dalam masyarakat. Nah, ada hal yang harus diingat, ya, di dalam pengorganisasian dan pemberdayaan masyarakat itu harus selalu mengedepankan atau mengutamakan namanya partisipasi masyarakat, ya. Partisipasi masyarakat ini adalah bagaimana melibatkan masyarakat, ya. Bagaimana melibatkan masyarakat, baik itu dari pihak perempuan, dari jenis kelamin perempuan, laki-laki, pokoknya harus semua dilibatkan. Terlebih lagi sekarang itu di dalam pengorganisasian dan pemberdayaan masyarakat yang paling penting itu adalah bagaimana bisa melibatkan namanya kaum disabilitas, ya. Kaum disabilitas ini orang-orang yang mempunyai keterbatasan, ya. Bagaimana kita bisa mengikutkan dia di dalam mulai dari perencanaannya kita, dari pelaksanaannya kita, sampai dengan proses evaluasinya kita, ya. Itu bisa melibatkan namanya kesetaraan gender ataupun kaum disabilitas, ya. Nah, yang terakhir itu evaluasi. Nah, evaluasi ini bagaimana kita melihat apakah kegiatan kita yang sudah kita rencanakan ini, sudah kita laksanakan ini, sudah sesuai tidak di dalam perencanaannya kita. Kita lihat evaluasinya. Oh, sudah sesuai. Kalau memang sudah sesuai, bagus. Tetapi ketika kita lihat lagi apa-apa unsur kekurangannya dalam pelaksanaannya kita, di sini kita evaluasi, ya. Nah, di dalam evaluasi ini pasti ada namanya format evaluasi. Disitulah kita lihat apakah kegiatan kita ini sudah sesuai dengan perencanaannya kita, di dalam pelaksanaannya juga sudah sesuai. Nah, akhirnya kita evaluasi. Ketika evaluasi ini misalnya ada hal-hal yang tidak sesuai dengan perencanaan, ini bisa menjadi bahan untuk perbaikan program ke depannya, ya. Nah, ini bisa kita jadikan sebagai bahan untuk program ke depannya. Itulah gunanya evaluasi, yaitu bagaimana bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan menuju kegiatan yang lebih baik, ya. Nah,
Di sini saya juga akan menambahkan ya, saya akan menambahkan tentang ada situasi-situasi belajar di dalam masyarakat ya, ada situasi-situasi belajar di dalam masyarakat. Yang pertama itu situasi belajar yang dipaksakan ya. Maksudnya di sini situasi belajar yang dipaksakan ini ketika kita menjadi petugas kesehatan masyarakat. Saya memberikan contoh ketika kita menjadi petugas kesehatan masyarakat nantinya ketika kita turun ke lapangan ada situasi belajar yang harus dipelajari di masyarakat. Yang pertama itu situasi belajar yang dipaksakan. Maksudnya di sini situasi belajar yang dipaksakan ini adalah bagaimana masyarakat ini kita harus memberikan dia paksaan ya. Biasanya ini kita lakukan atau petugas kesehatan ini lakukan pada saat adanya wabah ya. Ada wabah, ada bencana alam ya, ada wabah, ada bencana alam, itu adalah situasi belajar yang dipaksakan. Kenapa bisa dipaksakan? Karena masyarakat harus mengikutinya. Sama halnya kemarin kita ini waktu terjadi pandemi. Ya, waktu terjadi pandemi semua masyarakat itu atau semua semua masyarakat diharuskan ya memakai masker, mencuci tangan pakai sabun. Itu pengalaman belajar yang dipaksakan. Yang kedua, situasi belajar yang disarankan. Situasi belajar yang disarankan ini di sini yaitu bagaimana masyarakat ya, bagaimana masyarakat ini dia belajar ya, dia cuma disarankan. Nah, saya kasih contoh situasi belajar yang disarankan itu adalah misalnya penyuluhan. Ini di sini kita hanya sarankan mereka, misalnya penyuluhan tentang alat kontrasepsi ya, alat kontrasepsi. Di sini masyarakat kita tak sarankan manfaat, kita beritahukan bagaimana itu manfaat dari alat kontrasepsi itu, apa manfaatnya, apa dampak buruknya atau hal negatifnya atau hal positifnya dari alat kontrasepsi tersebut. Yang ketiga, situasi belajar yang paling tinggi derajatnya itu di dalam pengorganisasian yaitu adalah situasi belajar di mana masyarakat itu dia menyadari ya, dia menyadari, dia jadi tidak perlu dipaksakan, tidak perlu diberikan saran lagi. Jadi masyarakat itu dia sudah paham ya, dia sudah paham apa yang dia mau, dia sadari akan itu. Jadi di mana ini situasi belajar ini atau pengorganisasian masyarakat ini adalah bagaimana masyarakat bisa memikirkan sendiri masalah-masalahnya atau tanpa selalu mengharapkan bantuan dari orang lain atau dari pihak-pihak tertentu, sehingga dia bisa memikirkan untuk mengatasi masalah tersebut sehingga bisa hidup secara mandiri ya. Mungkin sekian untuk hari ini dan saya ucapkan terima kasih.